Kakak Imana? Baik juga. Kita sama teman-teman di rumah ya. Hai teman-teman. Kita jumpa lagi di ibadah online sekolah minggu. Wah, sudah hari Minggu lagi, kita berjumpa lagi. Nah, untuk ibadah hari ini pastinya harus semangat ya, Ber. Harus bersuka cita. Dan persiapan ibadah kita apa aja, Ber? Alkitab. Apalagi? Catatan sama pulpen. Iya, dan pastinya jangan sambil makan, sambil tiduran, bermalas-malasan, atau susah diajak bangkit berdiri, nggak boleh ya, Ber. Harus semangat dari awal sampai akhir. Nah, supaya semakin semangat ibadah kita mau tepuk Yesus. Masih ingat? Masih, Kak. Oke, kita coba ya. 3, 2, 1. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Sekali lagi biar kompak ya. 3, 2, 1. Tepuk Yesus. Yesus. Yesus, yes. Oke, berarti semua udah semangat. Kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Sampai juga berdoa, kita lipat tangan, tutup matanya. Bapak yang baik, kami mengucap syukur hari ini kami kembali datang kepadamu dengan sukacita yang baru, dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami bersyukur Engkau Bapa yang baik, Engkau Bapa yang memberkati kami. Pada saat ini Tuhan, biarlah Engkau hadir di tempat kami beribadah masing-masing Tuhan, dan kami mau memuji memuliakan nama Tuhan dengan sukacita, dan kami mau mendengarkan firman-Mu dengan hati yang mau mendengar dan mematuhi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah semuanya. Hai teman-teman, yuk kita memuji Tuhan, semua bangkit berdiri. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, baik buat saya. Puji Tuhan selalu, puji Tuhan selalu, puji Tuhan di hatiku, puji Tuhan di hatiku selalu. Yesus itu baik, Yesus itu baik, Yesus itu baik, baik buat saya. Yesus itu baik, Yesus itu baik, Yesus itu baik, baik buat saya. Puji Tuhan selalu, puji Tuhan selalu, puji Tuhan di hatiku, puji Tuhan di hatiku selalu, puji Tuhan selalu, puji Tuhan selalu, puji Tuhan di hatiku, puji Tuhan di hatiku selalu. Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Yeay! Kita persiapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Semuanya bersungguh-sungguh, tutup matanya. Kita mau memuji, meninggikan nama Tuhan, menyembah Tuhan, Allah kita Yesus Kristus. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwa
sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Oh, haleluya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenang. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, kau mengenal hatiku jauh melebihi
ibadah online kita. Messi apa kabar? Baik dong, pasti ada di rumah juga baik ya. Seru banget ya pada hari ini. Tadi kita memuji Tuhan bersama dengan teman-teman kita Messi. Seru nggak? Seru sekali, Kak. Ya, seru sekali ya. Dan saat ini kita akan firman Tuhan. Tutup matanya ya, kita berdoa dulu, kita lipat tangan. Bapa, terima kasih pada hari ini kami dapat beribadah kepadamu. Terpujilah nama Tuhan, berkati kami yang akan mendengarkan firman Tuhan dimanapun kami berada di rumah-rumah kami. Kami percaya ada hadirat dan kuasa Tuhan memenuhi setiap kami, sehingga kami dapat benar-benar diberkati. Dan kami siapkan hati, kami siapkan pikiran kami mau fokus untuk diberkati. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Hai, hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan tentang mengampuni. Kakak, kenapa kita harus mengampuni, Kak? Wah, luar biasa sekali ya pertanyaannya. Kenapa kita harus mengampuni? 2 minggu lalu sebenarnya sudah dijelaskan waktu sama Kak Ica dan Kakak. Nah, sekarang Kakak mau kembali mengingatkan kepada kita kenapa kita harus mengampuni. Karena itu adalah perintah Tuhan, kehendak Tuhan bagi kita Messi dan kids di rumah. Karena Tuhan sudah mengampuni kita, jadi kita wajib untuk mengampuni juga. Kita buka ya ayatnya dari Matius 6 ayat 14. Kakak undang semua kita untuk sama-sama buka Alkitabnya. Kita dengarkan yang baik-baik ya Messi ya, supaya Kak bacakan untuk kita semua. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Jadi ketika Bapa sudah mengampuni kita, kita juga wajib untuk mengampuni. Ada salah satu tokoh Alkitab nih teman-teman, yang sangat-sangat mengampuni saudara-saudaranya. Tahu nggak siapa, Messi? Aku tahu, Kak. Siapa tuh? Yusuf. Wah, benar sekali Yusuf. Hari ini kita akan bahas tentang Yusuf yang mengampuni saudara-saudaranya. Adik-adik di rumah pasti mungkin sudah pernah ya mendengarkan tentang Yusuf. Hari ini kita akan bahas sedikit lagi tentang Yusuf. Nah, Yusuf memiliki 11 saudara laki-laki. Benar kan Messi? Benar, Kak. Siapa tuh nama ayahnya? Yakub. Benar, ibunya? Rahel. Dia benar sekali. Nama ayah Yusuf ialah Yakub dan ibunya Rahel. Yusuf ini Messi menjadi anak kesayangan di keluarganya. Nah, saking bencinya Messi, saudara-saudaranya ini merencanakan hal yang jahat kepada Yusuf. Kasihan kali ya Messi ya. Iya, Kak. Apa itu, Kak, rencananya, Kak? Rencananya itu Yusuf dijual kepada seorang pedagang Mesir. Di Mesir, Yusuf menjadi kepala rumah Potifar dan menjadi orang kepercayaan Yusuf. Wah, Tuhan bekerja luar biasa ya untuk Yusuf ini. Tapi Messi, ada hal yang lain lagi. Yusuf pun difitnah oleh istri Potifar dan masuk penjara. Wis Messi, luar biasa kali ya kehidupan Yusuf ini ya. Wah, luar biasa, Kak. Tapi Tuhan punya rencana yang luar biasa untuk Yusuf. Tuhan memberkati dia. Tuhan mengangkat Yusuf menjadi pemimpin tertinggi di Mesir di bawah kuasa Firaun. Luar biasa kuasa Tuhan ya, di mana dia masuk penjara dan Tuhan angkat menjadi seorang pemimpin di Mesir di bawah kuasa Firaun. Nah, oleh hikmat yang diberikan Allah kepada Yusuf, Mesir pun berhasil menimbun ataupun mengumpulkan gandum Messi, sehingga ketika masa kelaparan datang, Mesir menjual bahan makanan kepada negeri-negeri lain. Luar biasa, Kak. Berkatnya ya sama dari Tuhan kepada Yusuf ini, sehingga Yusuf diberikan hikmat oleh Tuhan. Dan di negeri-negeri lain itu ada kelaparan, termasuk di kampung halaman Yusuf, di tempat saudara-saudara Yusuf tinggal, yaitu tanah Kanaan. Dan timbullah kelaparan itu, saudara-saudara Yusuf tersebut pergi ke Mesir untuk membeli bahan-bahan makanan karena mereka sudah habis bahan makanan. Jadi pergilah dia ke Mesir dan akhirnya bertemulah Yusuf dengan saudara-saudaranya Messi. Luar biasa sekali ya. Kira-kira apa tuh? Terus apa yang dilakukan Yusuf terhadap saudara-saudaranya, Kak? Yang dilakukan Yusuf nih, adik-adik di rumah dan Messi, Yusuf itu memeluk saudara-saudaranya ketika mereka bertemu dan dia mengampuni. Padahal ya Messi ataupun adik-adik, Yusuf ini punya
sesuatu yang bisa untuk membalas kepada saudara-saudaranya, punya kesempatan untuk membalas perbuatan saudara-saudaranya, karena 13 tahun yang lalu si saudara-saudaranya ini menjual Yusuf, sehingga Yusuf tinggallah di Mesir sampai dia diangkat menjadi pemimpin di Mesir. Wah, padahal perjalanannya luar biasa ya. Ketika di Mesir dia pun bisa masuk penjara dan akhirnya ketemu lagi kepada saudara-saudaranya, tapi dia memilih untuk mengampuni dan tidak membalas. Wow, Kak, besar sekali hati. Sangat luar biasa ya, sangat besar sekali hati Yusuf karena dia bisa mengampuni bahkan tidak membalas. Nah, inilah contoh bagi kita adik-adik di rumah. Kita juga harus bisa mengampuni, bahkan ketika kita mengampuni tidak boleh membalas. Pernah nggak Messi dicubit ataupun dipukul, diisengin teman? Pernah, Kak. Messi pernah diisengin sama teman, terus Messi balas. Wah, Messi balas. Nggak boleh ya adik-adik, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan ya Messi ya. Kita harus mengampuni dan tidak boleh membalas. Jadi ketika kita mau mengampuni, yaitu caranya tidak membalas. Kalau kita masih membalas Messi, berarti kita belum mengampuni. Jadi kalau kita mengampuni harus tidak boleh membalas. Berarti kita memaafkan. Ketika kita dicubit ataupun diisengin, barang kita diambil, baik itu saudara, teman, orang sekitar kita, pokoknya kita harus mengampuni. Ketika kita dicubit, kita tidak boleh balas dengan cubitan. Kita harus mengampuni dan memaafkan orang tersebut, sehingga berkat Tuhan ada bagi kita. Kayak Yusuf tadi ya Messi ya, kalau dia tidak mengampuni, pasti Tuhan juga tidak akan memberkati dia. Karena dia mengampunilah, Tuhan mengangkat dia menjadi pemimpin di Mesir. Nah, berkatnya luar biasa ya Messi ya kalau mengampuni. Luar biasa, Kak. Nah, apalagi kita di rumah, kalau kita mengampuni, kita akan diberkati dengan luar biasa. Jadi firman Tuhan hari ini berjudul tentang ayo mengampuni. Nah, ketika mengampuni jangan membalas ya adik-adik. Nah, inilah firman Tuhan kita bersyukur ya, tutup mata, lipat tangan. Bapa, terima kasih padamu, kami bersyukur pada hari ini kami mendengarkan firman Tuhan tentang mengampuni. Dan kami percaya Tuhan, ayo mengampuni ini sangat memberkati kami. Dan ketika ada orang bersalah, kami belajar untuk memaafkan, tidak membalas, tapi kami mau mengampuni Tuhan. Kami tidak mau mengingat karena Tuhan sudah mengampuni kami, dan berkat Tuhan sudah luar biasa memenuhi kami. Dan kami juga mau Tuhan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kami supaya kami diberkati. Dalam nama Yesus, berkati kami sehingga kami bisa melakukannya. Syukur Tuhan, haleluya, amin. Hai kids, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya, yang disampaikan oleh Kak Maria. Firman Tuhan kali ini bercerita tentang Yusuf. Yusuf di mana mau mengampuni saudara-saudaranya yang berbuat jahat kepadanya. Nah, adik-adik di rumah, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa kita harus mengampuni saudara-saudara maupun mengampuni teman-teman dan orang lain yang ada di sekitar kita. Kita harus mengampuni. Dan kita percaya adik-adik di rumah pasti mengerjakan firman Tuhan ini. Oke, nah adik-adik yang di rumah, kakak punya ayat hafalan nih untuk adik-adik yang di rumah. Yuk, kakak undang adik-adik di rumah untuk membuka Alkitabnya. Kita buka dari Kolose 3 ayat 13. Sudah dibuka? Oke, kalau sudah dibuka, yuk kita baca bersama-sama dari Kolose 3 ayat 13. 1, 2, 3, ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Oke, adik-adik yang di rumah, kita baca sekali lagi ya. 1, 2, 3, ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Nah, dari ayat firman Tuhan kita juga kali ini juga belajar bahwa kita juga harus mengampuni, sama seperti Tuhan sudah mengampuni kita, kita juga harus mengampuni. Nah, sekian dari ibadah kita kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Kids, kita sudah menyelesaikan ibadah kita ya pada hari ini.
ini. Nah, kita bersyukur ya, kita satu dalam doa, tutup mata, lipat tangan. Bapa, terima kasih, kami bersyukur kami dapat menyelesaikan ibadah kami. Terima kasih awal, pertengahan, sampai akhir. Tuhan telah memberkati kami sudah mendapat apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami belajar untuk mengampuni sesama Tuhan dan tidak membalas. Dan kami percaya berkat Tuhan menjadi milik kami. Bahkan sepanjang minggu ini Tuhan berkati kami, pulang masuk kami, Tuhan lindungi sekolah kami, Tuhan tolong semua dapat berjalan dengan baik. Walaupun kami sekolah dengan online, kami dapat mengikutinya dengan baik. Tuhan berikan hati yang baik kepada kami, berikan kepintaran bagi kami sehingga kami dapat menyimak setiap sekolah kami. Dan juga orang tua kami, Tuhan berkati juga. Di dalam nama Yesus kami telah mengucap syukur. Haleluya, amin.